Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Muharam dari UPJJ Jayapura Pokjar Timika. Kali ini saya akan mempraktikkan kegiatan praktikum 2 tentang uji makanan pada uji lemak. Nah, percobaan kali ini saya memiliki beberapa macam alat dan bahan. Yang pertama, piring plastik 1 buah, 2 buah pipet, kemudian kertas coklat. Ini kertas coklat yang sudah saya beri label namanya masing-masing seperti ini. Kemudian sebanyak 12 lembar. Kemudian lampu senter yang saya gunakan adalah dari senter HP. Kemudian lilin 1 buah, kemudian sendok makan 1 buah. Kemudian yang sudah saya taruh dengan margarin. Kemudian kemiri 2 buah. Kemudian margarin 1 sendok ya, sudah saya taruh ini margarinnya. Berikutnya wortel, seledri, ini seledrinya. Kemudian biji jagung yang saya gunakan seperti ini. Singkongnya sudah saya potong-potong. Kemudian biji kacang seperti ini, kacang tanah. Ini biji kacang tanah. Kemudian pepaya sudah saya potong seperti ini. Pepaya. Kemudian yang berikut santan, saya menggunakan santan yang instan. Kemudian minyak goreng, ada minyak goreng. Kemudian susu, karena saya punya susu coklat jadi saya menggunakan susu coklat. Kemudian air. Mari kita mulai dengan percobaan yang pertama. Yang pertama ini 2 buah pipet, yang satu untuk pipet air dan yang satu untuk pipet minyak. Pertama kita ambil air, kemudian kita teteskan di yang bertuliskan label yang bertuliskan air. Cukup 1 tetes saja. Kita biarkan selama kurang lebih 10 menit sampai airnya mengering. Berikutnya di pipet yang satu lagi kita mengambil minyak kelapa. Teteskan lagi di sini sebanyak 1 tetes. Biarkan selama kurang lebih 10 menit. Berikutnya kemiri yang sudah saya haluskan dioleskan ke dalam kertas ini kurang lebih sebanyak 10 kali. Untuk margarin kita nyalakan dulu lilinnya, panaskan di atas api sampai mencair. Nah, setelah ini kita ambil menggunakan pipet. Berikutnya ini seledri, kita potong-potong kecil-kecil. Kita usap di atas kertas coklat. Ini diusapkan ke sini kurang lebih 10 kali. Oke, kita biarkan. Berikutnya yaitu wortelnya kita potong dulu, kemudian diusap sebanyak 10 kali di atas kertasnya. Berikutnya untuk singkong kering kita usap. Selanjutnya kacang tanah kita belah dulu, lalu kita usap. Berikutnya pepaya. Berikutnya jagung.
Selanjutnya santan, kemudian yang terakhir susu. Ke semua bahan ini nanti kita diamkan selama kurang lebih 10 menit. Untuk hasil yang pertama tadi yang sudah 10 menit, yaitu minyak goreng dan air. Terlihat jelas minyak goreng membekas, sedangkan air tidak membekas sama sekali, dia langsung mengering. Jadi perbedaannya adalah jika mengandung lemak, maka kertas coklat ini akan membekas seperti ada goresan minyak gitu. Masuk kepada inti percobaan kita, yaitu yang pertama adalah kemiri. Kita lihat dengan senter, ternyata dia membekas. Ada bekasnya seperti minyak dan ini tidak mudah hilang. Maka saya simpulkan bahwa kemiri meninggalkan bekas noda minyak. Margarin. Nah, margarin di sini juga seperti kemiri. Dia ada bekas noda minyak. Nah, kalau noda minyak ini biasanya dia menyebar. Jadi saya simpulkan margarin juga meninggalkan bekas noda minyak. Nah, di sini wortel langsung kering, tidak ada bekas sama sekali yang ditinggalkan wortel. Jadi saya menyimpulkan bahwa wortel tidak mengandung lemak karena tidak meninggalkan bekas noda minyak. Seledri juga demikian, dia hanya meninggalkan bekas seperti bekas air sebagai patokannya. Dia meninggalkan bekas air, bukan bekas seperti noda minyak. Kalau noda minyak dia biasanya menyerap ke samping-sampingnya. Jadi saya menyimpulkan kalau seledri itu tidak mengandung lemak. Kelima, biji jagung. Nah, biji jagung di sini juga tidak meninggalkan bekas karena mungkin biji jagungnya biji jagung yang kering. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa biji jagung yang kering tidak mengandung lemak. Berikutnya singkong. Singkong di sini juga tidak meninggalkan noda minyak sama sekali. Berarti singkong merupakan bahan makanan yang tidak mengandung lemak. Adalah pepaya. Pepaya juga demikian, bekas yang ditinggalkan yaitu bukan bekas noda minyak melainkan bekas air. Jadi pepaya ini banyak mengandung air namun tidak mengandung noda minyak. Perbedaannya dengan noda minyak yaitu noda minyak dia menyebar atas coklat, sedangkan yang tidak mengandung noda minyak yaitu dia tidak menyebar, cukup di area yang kita olesi saja. Saya menyimpulkan bahwa pepaya tidak mengandung lemak karena tidak meninggalkan bekas noda minyak. Yang berikut kacang tanah. Kacang tanah di sini agak sedikit mengandung noda minyak karena dia sedikit menyerap. Jadi saya menyimpulkan bahwa kacang tanah juga mengandung sedikit lemak. Jadi karena dia meninggalkan noda minyak pada kertas coklat. Yang berikutnya santan. Nah, ini santan seperti yang saya bilang tadi, dia akan menyebar karena santan ini juga mengandung lemak. Percobaan yang terakhir adalah susu. Susu yang saya gunakan ini saya bisa menyimpulkan dia tidak mengandung noda minyak. Berarti bisa disimpulkan bahwa dia juga tidak mengandung lemak. Bisa jadi dia memiliki lemak tetapi mungkin hanya sedikit. Dalam percobaan kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa setiap makanan memiliki unsur-unsur tertentu. Nah, uji lemak di sini menggambarkan bahwa makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan bekas pada kertas coklat seperti bekas noda minyak. Nah, di sini kalau yang mengandung lemak biasanya dia menyebar atau menyerap kepada kertas coklat, sedangkan yang tidak mengandung noda minyak atau tidak mengandung lemak dia akan langsung cenderung kering atau bekasnya tidak menyebar. Oke, baik untuk percobaan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.